Selamat siang semuanya, bertemu dengan saya kembali, Mas Krisna. Oke, dalam materi tentang analisis laporan keuangan. Ya, oke ya. Jadi topik kita hari ini adalah analisis laporan keuangan. Kita masuk pada satu topik dalam video kali ini, yaitu tentang peranan laporan keuangan. Ya, oke ya. Jadi materi yang saya ambil ini berasal dari karangan Bapak Wastam Wahyu Hidayat, ya. Oke ya, jadi materi apapun kita bisa pakai, cuman yang saat ini saya gunakan adalah materi dari Bapak Wastam, ya. Oke ya. Nah, yang pertama adalah tentang apa itu laporan keuangan atau definisi laporan keuangan, ya. Oke ya, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, ya. Ya, jadi peranan laporan keuangan atau definisi laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi jelas di sini arti kata keuangan. Ya, jadi semua hal yang tertulis itu pasti ukurannya adalah ukuran uang, ya, atau ukuran rupiah atau ukuran mata uang. Ya, oke. Nah, di mana biasanya eh, pengguna dari laporan keuangan ini adalah perusahaan, tapi tidak hanya terbatas perusahaan ya, namun juga semua organisasi asal menggunakan uang ya, dan dimanapun pastilah kita di bagian mana di luar dalam negeri, luar negeri dan dimanapun secara profesional ukuran sumber daya yang digunakan adalah dalam satuan mata uang ya. Nah, kemudian yang ingin diketahui dari laporan keuangan adalah kinerja. Ya, jadi kinerja perusahaan ya. Jadi apa itu kinerja? Jadi kinerja adalah seberapa baik ya atau seberapa mampu ya satu organisasi atau perusahaan itu mendapatkan kas atau uang ya dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Jadi ukurannya adalah finansial, ukurannya adalah keuangan. Ya, oke. Menurut Munawar, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Ya, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna atau user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Jadi di sini tentu saja aspek yang dikejar adalah finansial, ya, atau aspek keuangan yang dikejar adalah itu, ya. Oke ya, saya berikan sedikit supaya lebih enak, ya. Oke ya, jadi tiga kata kunci tersebut yang perlu diperhatikan ya dalam pemahaman akan laporan keuangan ya. Jadi kita tidak akan sia-sia ya menggunakan meluangkan waktu untuk memahami laporan keuangan karena ya karena kita ingin tahu kinerja dari perusahaan ya perusahaan kita atau perusahaan tempat kita akan berinvestasi. Nah, kemudian dari situ kita akan membuat suatu keputusan ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu keputusan kalau kita nggak tahu kinerjanya secara keuangan ya seperti itu ya problemnya ya. Oke, kemudian pengaruh laporan keuangan bagi perusahaan ya. Nah, jadi laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke ya. Jadi dalam dunia investasi ya, jadi laporan penilaian suatu perusahaan itu bisa dinilai secara dari sisi finansial, dari sisi keuangan ya. Nah, apakah penilaian satu perusahaan hanya dinilai dari sisi finansial? Ya, tentu saja tidak ya. Jadi perusahaan bisa dinilai juga dari sisi-sisi yang lain, tapi kurang lebih 99 dari 10 orang ya itu menilai suatu perusahaan pastinya secara refleks ya mereka menilainya dari ukuran-ukuran keuangan ya gitu.
Nah, karena informasi laporan keuangan tersebut dapat dianalisa apakah perusahaannya baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Pada setiap perusahaan di bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus berfungsi secara baik, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai seperti yang diharapkan. Ya, oke ya. Jadi dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam, baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi ada pihak yang berkepentingan, ya, dengan perusahaan yang bersangkutan, ya. Oke ya. Jadi muaranya adalah sama ya. Jadi semuanya adalah aspek keuangan yang dijadikan tolok ukur, ya. Jadi untuk penilaian perusahaan, apa itu penilaian perusahaan? Jadi penilaian perusahaan adalah menilai, sama seperti kita pada waktu sekolah kita mendapatkan nilai, yaitu berupa angka ya. Nilai 9 bagus, tapi nilai 6 tidak sebagus nilai 9. Ya, seperti itu. Nah, kalau dalam laporan keuangan itu ada keputusan yang akan diambil ya oleh pihak yang berkepentingan. Ya, ya tergantung pihak yang berkepentingannya itu siapa. Ya, mungkin pihak yang berkepentingan dalam posisi sebagai manajer itu beda sama pihak yang berkepentingan yang posisinya sebagai customer atau mungkin sebagai investor ya, itu beda ya seperti itu. Oke ya, semoga adik-adik paham ya dengan fungsi dari laporan keuangan ini ya. Oke, pengaruh laporan keuangan bagi perusahaan. Nah, karena laporan keuangan yang valid itu dianggap mewakili nilai dari perusahaan, maka bisa-bisa kita bisa menilai perusahaan hanya dari laporan keuangannya. Entah ini setuju atau nggak setuju, tapi banyak yang melakukan seperti itu ya. Jadi penilaian satu perusahaan cukup dilihat dari laporan keuangannya. Itu bisa tercover mungkin 80% dari kenyataan yang sebenarnya. Bisa jadi seperti begitu ya. Oke ya, jadi di sini adik-adik jelas ya melihat ya pentingnya laporan perusahaan, laporan keuangan bagi penilaian perusahaan. Seperti itu ya. Oke, sehingga dari definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen menyajikan laporan keuangan dan pihak luar perusahaan memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu membuat keputusan ya. Jadi putar-putar sama saja. Jadi kata kuncinya adalah keputusan ya, baik dari pihak dalam maupun dari pihak luar perusahaan ya. Nah, seorang investor yang ingin membeli atau menjual saham dapat terbantu dengan memahami dan menganalisis laporan keuangan sehingga selanjutnya dapat menilai perusahaan mana yang mempunyai prospek yang menguntungkan di masa depan. Ya, jadi salah satu pihak yang berkepentingan dalam laporan perusahaan adalah investor. Ya, jadi investor itu adalah penanam modal, ya, penanam dana. Ya, jadi dia punya pilihan apakah akan menanam dananya di perusahaan tersebut atau tidak. Ya, gitu. Nah, kemudian laporan keuangan itu biasanya terdiri dari neraca, kemudian laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini adalah contoh-contoh yang contoh-contoh atau merupakan satu paket dari yang namanya financial statement atau laporan keuangan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian berkaitan dengan kegunaan laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, ini ya. Jadi ukuran yang penting adalah bisa dibandingkan. Ya, jadi bisa dibandingkan dari periode ke periode. Nah, biasanya periode berlangsung selama 1 tahun. Ya, oke. Dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Nah, ini apabila ada goal-nya, maka akan sudah bisa terukur secara finansial dari waktu ke waktu seberapa jauh perusahaan tersebut sudah mencapai tujuannya.
Jadi laporan keuangan ini di-create dari proses akuntansi. Nah, jadi akuntansi ini yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Ya, jadi sejauh ini tidak ada dasar yang lain ya selain dasar akuntansi untuk laporan keuangan. Ya, oke. Dan ini sebagai alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang lain. Ya, jadi laporan keuangan adalah nilai perusahaan dalam bentuk angka atau dalam bentuk rupiah, ya, dalam bentuk mata uang yang didapatkan melalui proses akuntansi. Ya, jadi ada prosesnya ya, yaitu proses akuntansi. Ya. Nah, jadi laporan keuangan mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan. Ini kata keputusan disebut lagi, ya. Oke ya. Nah, laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya sehingga membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan dan bla 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 dan sebagainya. Ya, oke ya. Oke ya, jadi keputusan dan tentu saja yang paling sering mempublish laporan keuangan itu adalah perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa, ya. Nah, karena laporan keuangan tersebut sangat diperlukan bagi pemegang saham, ya, gitu ya. Oke ya, jadi pengertiannya seperti begitu ya. Oke. Jadi laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan ya dan sebagai alat untuk forecast ya, forecast analyzing ya. Jadi memang forecast analyzing ini tidak bisa dilakukan secara 100% ya, gitu ya. Karena namanya masa depan itu tidak ada yang tahu. Tapi laporan keuangan adalah salah satu alat yang digunakan untuk memprediksi masa depan berdasarkan kinerja masa lalu. Ya, seperti itu. Nah, kalau tidak menggunakan data masa lalu, apalagi yang bisa dipakai, ya, gitu ya. Ya, jadi data masa lalu adalah salah satu data yang berupa angka yang bisa dipakai untuk memforecast atau memprediksi bagaimana jalannya perusahaan di masa depan. Ya, dengan asumsi kondisi masa lalu dan masa depan tidak jauh berbeda. Ya, jadi sebagai contoh misalnya perusahaannya adalah perusahaan mobil berbahan bakar fosil, ya, gitu ya. Nah, selama mobil berbahan bakar fosil itu masih terus digunakan dalam 5-10 tahun ke depan, maka kita bisa memprediksi bagaimana kinerja perusahaan ke depannya. Tetapi kalau kita sudah yakin bahwasanya dalam 5-10 tahun ke depan sudah tidak ada mobil berbahan bakar fosil dan digantikan oleh mobil listrik, maka ya laporan keuangan yang 10-15 tahun yang lalu mungkin tidak valid lagi, ya seperti itu, ya. Jadi forecast ini bisa dilakukan asal asumsinya terpenuhi, ya seperti itu ya, atau normal dalam kondisi yang normal sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ya seperti itu. Oke, saya teruskan ke bagian yang bawah. Nah, kemudian ada yang namanya screening, ya sarana informasi, ya. Nah, jadi di sini laporan keuangan membantu kita tidak perlu terjun ke lapangan melihat perusahaannya secara langsung, ya. Jadi bayangkan kalau tidak ada laporan keuangannya, maka mungkin kita perlu terjun ke perusahaan secara langsung, melihat dari jarak dekat, ya. Nah, apa yang terjadi di situ, ya, untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan apabila nggak ada laporan keuangan. Tapi di sini dengan laporan keuangan cukup kita melihat dulu dari laporan keuangannya. Nah, kemudian juga adanya understanding atau pemahaman, ya, pemahaman kondisi keuangan perusahaan. Kemudian juga meramal. Nah, ini tadi meramal ini apabila asumsinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga diagnosa dan evaluasi, ya. Nah, ini dibandingkan, ya, jadi dengan perusahaan. Nah, jadi jelas-jelas di sini laporan keuangan itu sangat efisien, ya, sangat sangat keefektifan dan keefisienannya itu tinggi sekali, ya.
untuk menilai dan membandingkan perusahaan. Ya, karena cukup dengan kita melihat laporan keuangan, kita bisa menilai perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, dan perusahaan tersebut di masa-masa yang lalu bagaimana kinerjanya, termasuk kemampuan memforecast. Jadi betul-betul di sini tuh manfaatnya banyak ya, produk akuntansi yang laporan keuangan ini. Ya, seperti itu. Oke ya, jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menulis di kolom komen. Ya, gitu. Kemudian, ciri-ciri laporan keuangan yang harus dipenuhi. Ya, nah, laporan keuangan tersebut harus bisa dipahami. Nah, ya untuk bisa dipahami, kita nggak bisa bikin laporan keuangan asal-asalan, tapi harus ada satu standar-standar yang baku yang bisa dipahami oleh semua pihak, ya, yaitu tadi berdasarkan akuntansi atau prinsip akuntansi yang diterima secara umum, ya, gitu. Kemudian dapat dipercaya. Nah, ini juga masalah besar ya. Nah, ya, apakah angka-angka di situ dapat kita percaya? Nah, ini makanya ada jasa yang namanya jasa audit laporan keuangan, ya. Nah, itu jasa audit laporan keuangan itu dia bertanggung jawab menyajikan satu statement ya, sejauh mana laporan keuangan ini bisa dipercaya atau sesuai dengan standar akuntansinya, ya gitu. Nah, tentu saja kalau itu sudah dipahami, ya tentu saja laporan tersebut bisa punya daya banding dan punya kegunaan-kegunaan yang lain. Ya, jadi laporan yang berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum dan laporan yang kalau prinsip akuntansi yang diterima umum itu kayaknya semuanya diterima ya, semuanya ya seperti begitu sama. Tapi yang penting adalah sudah diaudit belum oleh independent auditor ya, sehingga layak untuk kita percaya. Terus siapa yang audit? Nah, seperti itu ya, gitu. Oke ya. Jadi dan bagian berikutnya, bagian yang terakhir, bagian yang oh ada banyak ya di sini ya. Nah, ya kita. Nah, kemudian laporan keuangan bukanlah satu buku data yang manjur ya. Jadi bukan berarti, oh kalau laporan keuangan seperti begini saya mendapatkan informasi 99 atau 100% tidak ya. Jadi ada keterbatasannya ya. Nah, salah satu contoh apa keterbatasan laporan keuangan yang secara data atau angka-angka aja. Nah, akan sangat susah menilai kualitas manusianya atau sumber daya manusianya. Nah, itu ya. Itu nggak bisa ya kita menilai sumber daya manusianya atau kualitas orangnya hanya dengan melihat angka-angka rupiahnya. Itu nggak bisa ya. Nah, kita juga harus lihat track record dari mereka-mereka yang ada di situ ya. Oke, gitu. Nah, kelemahan di sini penulis mengatakan, nah, ada keterbatasan. Jadi makanya ada catatan kaki ya, atau footnotes ya. Jadi catatan kaki dan asumsi ya supaya tidak menyesatkan laporan yang dibaca tersebut. Ya, oke. Ya, jadi bersifat objektif dan informatif ya. Nah, untuk mempertahankan keobjektifan dan kesamaan, maka itu tadi ya, mereka yang bikin itu dan kita yang baca harus mengikuti prinsip akuntansi yang berterima umum ya, gitu ya, agar terjadi pemahaman yang sama ya. Gitu. Nah, kemudian ada asumsi-asumsi pada laporan keuangan, yaitu konsep kesatuan usaha. Ya, jadi perusahaan yang dipisahkan dari kegiatan pemiliknya. Jadi antara perusahaan dan pemilik itu jangan campur, ya. Uang perusahaan sama uang pemilik itu jangan campur, ya. Oke. Ya, itu konsep-konsep umum ya dalam akuntansi. Kemudian yang kedua saya bisa lewati karena ini adalah lebih condong ke arah accounting ya dan asumsi bahwa perusahaan akan terus hidup ya. Oke. Kemudian juga kita harus paham bahwasannya apa yang tulis pada laporan keuangan adalah harga-harga perolehan ya. Jadi ini
Misalnya kita membaca tanah ya, tanah ada nilainya misalnya 1 miliar tuh. Itu nilai 1 miliar itu asumsinya pada tanggal pembelian tahun itu. Ya, jadi bukan pada tanggal saat ini. Ya, itu asumsi dari laporan keuangan ya, gitu. Misalnya seperti gitu. Jadi pada harga perolehan. Kemudian ukuran-ukurannya itu meskipun ukuran-ukuran dari misalnya aset ya, itu dari tanah, itu meter persegi, kemudian ukuran dari cairan itu liter misalnya. Tapi pada akhirnya semuanya itu harus diukur dalam satuan mata uang. Ya, jadi kalau ada angka-angka pada laporan keuangan, maka itu ukurannya adalah uang ya, bukan ukuran-ukuran yang lain. Ya, itu harus kita pahami dulu sebelum baca. Ya, oke. Kemudian asumsinya juga dalam satu laporan keuangan itu mata uang kita stabil. Ya, jadi misalnya mata uang rupiah kita stabil terhadap dolar itu dalam kisaran 15.000 ya. Jadi tidak melonjak-lonjak ya. Nah, kalau melonjak-lonjak ya nggak bisa kita pakai laporan itu karena belum sampai membuat keputusan tiba-tiba satu dolarnya tiba-tiba menjadi 13.000 atau satu dolarnya tiba-tiba menjadi 17.000. Nah, dalam tempo yang singkat. Nah, gimana bisa kita memanfaatkan laporan keuangan ini ya kalau mata nilai tukar kita terhadap mata uang internasional itu nggak stabil ya gitu ya. Jadi kestabilan ini perlu ya gitu ya. Nah, kalau ini bukan perihal dari laporan keuangannya tapi dari situasi negara, perekonomian negaranya gitu ya. Kemudian time period ya. Nah, time period. Nah, tentu saja ketika kita baca laporan keuangan, perhatikan laporan keuangan itu kapan. Nah, ini penting banget ya. Nah, ya, apakah masih relevan kita mengambil keputusan dengan menggunakan laporan keuangan yang periode tersebut. Nah, misalnya saya ingin mengambil keputusan untuk masa depan ya, untuk 3, 4, 5 tahun ke depan. Tapi laporan keuangan yang saya pakai 5 tahun yang lalu. Ya, itu berarti tidak relevan ya. Ya, kalau kita mau memprediksi atau mau forecast 3, 4, 5 tahun ke depan, maka laporan yang kita pakai ya harus laporan yang up to date. Ya, gitu. Kemudian objektif. Ya, oke ya, saya rasa cukup jelas. Kemudian tidak ada fakta yang disembunyikan. Ya, jadi ini supaya objektif ya. Jadi kalau rugi ya dibilang rugi, kalau untung ya dibilang untung ya. Jadi nggak ditutup-tutupi ya. Kalau memang ada mungkin pengeluaran perusahaan untuk sumbangan ya tulis saja memang ada untuk sumbangan sehingga cash flow-nya keluar ya. Nah, kalau ada pembagian dividen jumlah sekian, ya bilang aja sekian. Kalau pajaknya sekian, ya udah kita hitung sekian gitu ya. Jadi, karena kalau ada data-data yang ditutupi dan itu jumlahnya signifikan, maka nantinya laporan ini tidak bisa valid untuk pengambilan keputusan, ya gitu ya. Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang nggak diperbaiki. Nah, jadi akhirnya nggak bisa valid ya. Jadi kita pikir nggak ada rugi, ternyata kerugiannya belum ditulis. Nah, gitu ya. Nah, kita pikir untungnya besar, ternyata ada kerugian yang belum ditulis atau yang kelewatan. Nah, itu berarti nggak bisa akurat. Jadi makanya harus dibuka semuanya, termasuk juga tidak ada kesalahan, ya seperti itu. Atau kalau kesalahan pun sifatnya imaterial, ya sangat kecil sekali itu toleransinya, ya. Gitu. Kemudian juga untuk laporan keuangan supaya bisa kita andalkan, dia harus konsisten. Ya, jadi konsisten ini artinya metodenya harus sama terus ya. Jadi misalnya metode penilaian persediaan, misalnya kalau sudah pakai FIFO ya FIFO terus ya, jangan berubah-ubah ya. Periode ini FIFO, periode depan nanti weighted average, nanti kembali lagi FIFO lagi. Nah itu nanti menyulitkan untuk membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi makanya ketika bikin laporan keuangan sudah dari awal sudah disetting dulu, jadi agreement dulu, kesepakatannya mau bagaimana ini ya gitu. Oke, kemudian konsep konservatif ya. Nah, ya. Nah, oke ini mungkin kita bisa lewati aja.
Kemudian konsep realisasi. Ya, ya di sini ada asumsi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan revenue atau pendapatan, ya. Nah, ini patut diluruskan dulu ketika kita baca revenue atau pendapatan, pendapatan jasa, pendapatan apa itu, pendapatan dari penjualan atau apa ya itu yang dimaksud di situ tuh pendapatan atau revenue di sini yang dimaksud dalam laporan keuangan itu bukan berarti terima duit, bukan. Berarti kalau ada revenue misalnya 5 miliar itu bukan berarti perusahaan sudah terima duit 5 miliar, bukan ya. Jadi yang dimaksud dari pendapatan atau revenue di sini artinya perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya. Ya, itu asumsinya seperti begitu ya, adik-adik sekalian. Nah, jadi bukan berarti revenue berarti pasti terima duit. Oh, revenue-nya besar, 3 miliar. Ya, tapi duitnya baru masuk 1,5 miliar. Nah, atau mungkin baru masuk 1 miliar saja, yang 2 miliar belum. Tetap revenue-nya tetap kita catat 3 miliar. Ya, jadi jangan salah persepsi ya. Jadi tetap tertulis tetap 3 miliar asal kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Ya, seperti itu. Demikian pula ketika revenue kita eh, ya seperti itu tadi ya. Jadi meskipun duitnya belum kita terima, tetapi kalau kalau kewajibannya telah kita laksanakan, tetap kita akui 3 miliar ya gitu. Nah, sebaliknya duit sudah kita terima, uang muka misalnya 500.000 misalnya. Tapi aktivitas atau hak atau kewajiban belum kita laksanakan, ya tetap kita tidak bisa akui duit masuk 500.000 itu masih dianggap hutang. Ya, nah itu adalah konsep antara revenue sama biaya ya. Nah, ya jadi harus itu asumsi-asumsi itu harus kita pahami ya sebelum kita baca laporan keuangan ya gitu. Kemudian ada asumsi lain lagi yaitu accrual basis. Itu tadi ya mirip kayak jadi bukan cash basis ya. Nah, jadi accrual basis itu eh, mengakui pendapatan sama biaya itu berdasarkan hak dan kewajiban, bukan berdasarkan duitnya udah masuk atau belum. Itu bukan seperti itu. Nah, itu banyak bisa jadi ini masalah ya kalau kita nggak memahami ini ya. Jadi kita pikir oh revenue-nya besar, pasti duitnya langsung banyak. Ya belum tentu ya. Ya bisa jadi itu masih piutang ya, belum jadi uang tunai ya seperti itu. Tapi bisa juga tiba-tiba hutangnya banyak, hutangnya kelihatannya banyak, ya posisi hutang banyak, tapi kok kasnya juga gede. Nah, itu berarti ada down payment dari pelanggan yang belum kita laksanakan kewajibannya. Ya, nah, lihat tuh kasnya besar, berarti revenue-nya besar ya. Oh enggak, ternyata enggak. Bahkan hutangnya yang gede ya, kewajibannya yang besar. Tapi kok bisa duitnya banyak? Nah, itu berarti karena konsepnya adalah accrual. Jadi bisa jadi duit-duit itu adalah down payment ya, atau uang muka, atau uang jamin, uang apa, uang pengikat gitu ya, ya atas pekerjaan yang belum saya laksanakan. Tapi saya sudah terima uang dulu sebagian. Nah, itu ya, jadi bisa jadi seperti begitu ya. Jadi untuk dalam prinsip accrual itu bukan prinsip cash basis. Kalau cash basis uang masuk uang keluar. Tapi kalau accrual ya berdasarkan hak dan kewajiban. Ini yang adik-adik perlu pahami ya gitu. Sehingga nanti ke depannya akan dijelaskan lagi capital sama revenue expenditure ya. Oke, sampai sejauh ini mungkin saya selesaikan sebentar ya penjelasannya. Nah, kemudian kelemahan. Ya, ini kelemahan atau keterbatasan ya sebenarnya tidak ada yang sempurna, semuanya serba terbatas. Termasuk laporan keuangan dalam menggambarkan nilai perusahaan ini juga ada batasannya. Ya, batasan yang pertama tentu saja bersifat historis ya. Jadi bukan tentang masa depan. Masa depan tergantung persepsi masing-masing orang menilai masa depannya bagaimana, masa depan perusahaan tersebut bagaimana. Ya.
Dan kemudian laporan ini bersifat umum ya, jadi untuk semua pihak. Dan sejauh yang saya tahu ya, laporan keuangan ini meskipun bentuknya yang seperti demikian, asal persepsi dari masing-masing pihak sama, ini dapat digunakan oleh semua pihak, baik itu manajer, director, investor, pihak pajak, ya, dan siapapun dapat menggunakan karena sifatnya itu yang sama, yang seragam, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi taksiran. Nah, ini juga yang asumsi tadi ya. Jadi misalnya taksiran dalam penilaian persediaan, ya, itu ya. Jadi taksiran itu ya, taksiran dalam penilaian persediaan itu ada asumsi yang digunakan di situ, ya. Nah, itu ya. Nah, itu harus dijelaskan di catatan laporan keuangan itu ada taksirannya seperti itu. Kemudian hal yang bersifat material. Ya, ini juga kelemahannya saya rasa cukup besar. Jadi yang tercatat pada laporan keuangan, ya neraca, laba rugi dan sebagainya itu adalah khususnya belajar kita neraca ya, itu hal-hal yang bersifat benda berwujud. Biasanya itu seperti gitu ya, misalnya. Ya. Jadi artinya apa? Laporan keuangan ini tidak bisa menggambarkan ya nilai dari misalnya sumber daya manusia, ya. Jadi misalnya perusahaan A sama B ya. Perusahaan A itu kinerja keuangannya bagus, ya, tapi tidak terdeteksi bagaimana etika dari orang-orangnya atau niat dari apa manajemennya, tidak tahu, ya, gitu ya. Jadi perusahaan B itu kinerja keuangannya lagi buruk, nah, tetapi mereka-mereka yang bekerja di situ direksinya adalah orang yang jujur-jujur, ya, punya integritas. Itu informasi tentang direksi dan manajemen itu di di laporan yang terpisah, bukan di bagian laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan lebih pada hal-hal yang sifatnya material, ya seperti itu. Nah, tentu saja ini karena supaya sama persepsinya maka harus dilakukan secara konservatif, ya. Nah, tentu saja eh, satu peristiwa atau transaksi. Jadi laporan keuangan ini, jurnal ini bisa juga sebagai data historis kegiatan ekonomi perusahaan itu bisa, ya. Gitu. Kemudian ada istilah-istilah, ya istilah-istilah teknis akuntansi dan keuangan yang dipakai tentu saja. Kemudian juga metode akuntansi itu bisa beda-beda, tapi pada dasarnya tidak menjadi masalah ini ya, karena cukup mudah untuk kita pahami ya, nggak sampai ekstrim banget ya. Nah, jadi dan sifatnya ini kuantitatif ya. Jadi kelemahannya di hal-hal yang kualitatif ya seperti itu. Oke ya, jadi itu adalah asumsi-asumsi dari laporan keuangan dan ini sangat penting ya bagi mahasiswa-mahasiswa apalagi yang mau baca laporan keuangan ya dan melibatkan uang yang besar apalagi ya. Nah, ini penting ya. Nah, ini ya menjadi satu keprihatinan kita bersama bahwasanya banyak mahasiswa yang mungkin pokoknya bisa ngerjain soal ya, tapi ketajaman analisisnya itu kurang. Salah satunya sebabnya apa? Karena asumsi dari akuntansinya dia nggak pahami ya. Seperti ini tadi ya, yang dinamakan historis itu apa? Bersifat umum. Pakai taksiran itu yang bagaimana? Kenapa kok material? Ya. Kemudian peristiwa ekonomis itu apa saja? Istilah teknisnya itu yang umum apa? Metodenya apa saja? Terus kenapa apa yang nggak bisa dikuantitatifkan sebenarnya? Nah itu hal-hal seperti begini itu harus menjadi pemahaman betul dari mahasiswa akuntansi. Ya, ini konsep dasar. Ini anggap aja kalau bangunan itu tiang panjangnya gitu ya. Jadi ini betul-betul harus dipahami sebelum baca laporan keuangan supaya keputusannya nggak keliru. Ya, gitu ya. Oke. Oke, kemudian bagian yang terakhir yang memerlukan laporan keuangan, nah itu banyak banget ya.
Jadi kreditor yang kasih utangan jangka pendek, investor yang kasih utangan jangka panjang atau beli sahamnya. Kemudian KAP, akuntan publik yang memeriksa laporan keuangannya. Kemudian mungkin ada karyawan perusahaan yang ingin tahu ini gaji saya ini fair atau enggak, ya kan? Nah, atau mungkin prospek ke depannya gaji saya bagaimana. Kemudian bagi OJK, ini Bapepam ya, atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, untuk perusahaan-perusahaan yang go public ya. Kemudian mungkin konsumen ya, mungkin ya, tapi jarang banget ya konsumen ya. Kemudian pemasok, nah ini bisa sekali waktu lihat, tapi juga nggak terlalu sering sih ya. Kemudian pemerintah ini melalui pajak ya, ini sangat berkepentingan ya. Nah, saya katakan aja pajak ya, ini sangat berkepentingan pada laporan keuangan ya. Nah, seperti itu ya, karena ya itu adalah oke ya seperti gitu ya. Jadi cash flow yang masuk ke mereka ya gitu. Oke ya, jadi saya rasa itu ya. Jadi kegunaan dan pentingnya laporan keuangan. Ah, satu hal lagi ya. Jadi tiap industri itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, jadi meskipun laporan keuangannya itu sama, sejenis seragam, tapi tiap-tiap industri, mohon maaf tadi ada saya ralat ya. Jadi tiap-tiap industri bisa jadi punya jenis laporan keuangan melalui proses akuntansi yang berbeda. Contohnya, perusahaan jasa, dagang, sama manufaktur. Itu prinsip cara proses pengerjaan laporan keuangannya beda-beda. Ya, jadi misalnya kayak bank ini usaha jasa, asuransi juga ini jasa, ya kan? Itu menggunakan akuntansi perusahaan jasa. Ya. Nah, bisa jadi nanti prinsip-prinsip akuntansinya bisa jadi agak sedikit berbeda. Kemudian untuk perdagangan itu beda lagi. Jadi menggunakan akuntansi perusahaan dagang, ya. Dia manufaktur itu beda lagi menggunakan akuntansi perusahaan manufaktur, ya. Dari sisi kesulitan, kompleksitasnya memang yang paling kompleks adalah akuntansi manufaktur ya. Tapi bukan berarti perusahaan manufaktur bukan berarti lebih lebih gajah dibandingkan perusahaan yang jasa, tidak ya. Karena kita tahu perusahaan jasa dan perbankan juga satu perusahaan yang punya omset yang sangat besar ya. Oke, saya rasa itu aja yang saya sharingkan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat tentang pentingnya akuntansi, namun juga pentingnya laporan keuangan, dan juga bagaimana laporan keuangan tersebut harus valid ya, sehingga dapat kita percaya. Ya, untuk bisa dipercaya maka harus diaudit ya. Nah, harus diperiksa, harus diaudit ya, gitu ya. Supaya tidak menyesatkan investor misalnya ya. Kemudian juga laporan keuangan ini bukan satu-satunya laporan untuk menilai perusahaan, karena ada juga penilaian yang berbentuk non keuangan ya, atau penilaian kualitatif. Itu juga penting ya, kan direksi dan manajemen perusahaan ya gitu. Kemudian asumsi-asumsi pada laporan keuangan ini untuk mahasiswa akuntansi ya, itu wajib tahu ya, wajib tahu. Jangan sampai nggak tahu ya, bikin ini, bikin itu, asumsinya nggak ngerti gitu ya, gitu ya. Jadinya nanti laporan yang kalian hasilkan itu bisa menyesatkan ya, gitu ya, gitu ya. Nanti begitu dipertanggungjawabkan, nah kok begini ya, karena hal-hal yang dasar ya seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini sharing dari saya, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat selalu dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Ya, oke, terima kasih.